mau pagi-pagi online meeting. Saya tahu juga ada yang belum sarapan di sini sepertinya, lesu seperti itu. Ada juga yang mungkin belum mandi ya. Kelihatan muka-muka bantal, bangun tidur gitu ya, tiba-tiba ada link Google Meet, langsung harus online. Dan saya salut kepada Anda berani menyalakan kamera. Biasanya yang belum mandi itu nggak berani menyalakan kamera ya. Baik, kita mulai saja ya penjelasan mengenai Project Citizen ini. Nah, nanti dalam langkah-langkah Project Citizen ini akan saya modifikasi karena sebetulnya untuk perkuliahan Project Citizen ini sendiri biasanya kita lakukan dari mulai UTS sampai ke UAS, berarti Anda punya waktu sekitar 8 minggu untuk mengerjakan proyek ini. Tapi kita akan simplifikasi model pembelajaran ini dari yang membutuhkan waktu sekitar 7 atau 8 minggu, kita akan simplifikasi 2 minggu saja. Dan tentunya tagihannya tidak akan seberat yang biasa kita lakukan selama minggu. Nah, dan ini pun modifikasinya diantaranya adalah dari jumlah mahasiswa yang mengerjakannya. Biasanya Project Citizen ini adalah proyek keroyokan. Artinya proyek yang dilakukan bersama-sama begitu, berkelompok. Biasanya satu kelas itu saya bagi menjadi 2 kelompok atau lebih gitu ya. Nah, sekarang, ini perbedaannya. Sekarang Project Citizen-nya ini saya akan lakukan per orang, individual, tidak kelompok. Jadi setiap orang satu proyek kewarganegaraan. Oke, satu orang satu proyek kewarganegaraan, artinya ini menjadi tugas individual. Kenapa Pak jadi tugas individual? Alasannya adalah karena sekarang Anda ada di daerah masing, tidak ada di sekitar kampus ya. Sangat sulit untuk belajar berkelompok seperti itu. Karena itu ini tugasnya dibebankan untuk masing-masing Anda individu, nanti akan dicari problematika yang ada di lingkungan Anda sendiri. Baik, kemudian, nah ini mohon dicatat baik-baik, bahwa tugas Project Citizen ini adalah tugas pengganti ujian akhir semester. Baik, ulangi ya. Tugas Project Citizen ini adalah tugas akhir pengganti UAS. Artinya dalam mata kuliah PKN ini tidak ada ujian akhir semester. Ujian akhir semesternya itu adalah berupa produk yang Anda nanti susun dan UAS-nya dinilai dari seberapa gitu ya, seberapa baik Anda mengerjakan tugas proyek ini. Artinya kita punya waktu sekitar 3 mingguan ya untuk mengerjakan proyek ini. Semakin besar efek yang ditimbulkan dari proyek yang Anda kerjakan, semakin baik kualitas tugas yang Anda kerjakan, maka semakin baik pula tugas UAS Anda. Baik, jadi nanti untuk penentuan nilai di akhir ada 3 aspek yang saya nilai, yaitu dari tugas harian Anda yang dikumpulkan melalui SPADA, kemudian UTS Anda, dan terakhir adalah tugas proyeksi. Terus ini dapat dipahami. Akan mulai saja penjelasan mengenai Project Citizen ini. Jadi Project Citizen ini sebetulnya sudah dikembangkan di seluruh dunia. Ini adalah program yang dikeluarkan oleh Center for Education. Ini adalah semacam pusat dari pendidikan kewarganegaraan di dunia. Dan kemudian Project Citizen ini menjadi salah satu model yang dikembangkan. Sebentar, ada yang masuk nih. Saya coba izinkan dulu. Oke. Proyek yang dikembangkan untuk bisa membuat setiap warga negara itu dapat berpartisipasi secara aktif di lingkungan sekitar mereka, termasuk di dalamnya adalah di negara mereka sebagai seorang warga negara. Seperti itu. Nah, kita akan persempit
lingkup dari warga negara itu menjadi warga masyarakat. Anda sekarang sebagai seorang mahasiswa tentunya Anda punya tugas lain. Anda juga sebagai seorang masyarakat yang tinggal di satu tempat. Nah, tentu di masyarakat itu tentunya banyak problematika-problematika yang terjadi. Permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat yang mungkin permasalahannya itu sangat sulit dipecahkan oleh masyarakat. Nah, makanya Anda sebagai seorang mahasiswa yang katanya adalah agent of change gitu ya, agen perubahan, Anda punya kewajiban dituntut untuk bisa memperbaiki atau memecahkan permasalahan-permasalahan yang terjadi di masyarakat. Jadi intinya Project Citizen ini adalah proyek di mana setiap orang atau setiap warga negara atau setiap individu dalam masyarakat mampu bisa berpartisipasi aktif untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada di lingkungannya atau di masyarakat. Nah, jadi konsepnya seperti itu ya. Artinya dalam Project Citizen ini Anda harus mampu menyelesaikan permasalahan yang terjadi di masyarakat. Permasalahannya apa? Nanti Anda tentukan sendiri tentunya. Nah, kita akan identifikasi terlebih dahulu bagaimana sih langkah-langkah pengerjaan dari Project Citizens ini. Akan ada beberapa slide yang saya akan skip ya, karena tidak perlu dijelaskan. Menurut saya kita akan langsung ke bagaimana Project Citizen ini dilakukan. Nah, kalau Project Citizen yang asli, mereka memecahkannya tentang public policy atau kebijakan publik yang dikeluarkan oleh pemerintah. Namun, kita akan persempit lagi, seperti tadi saya jelaskan, kita akan menyelesaikan bukan kebijakan publik pemerintah, tetapi permasalahan yang ada tadi. Baik, kita akan langsung saja ke step ya, step 1. Oke, baik. Nah, ini step pertama dari Project Citizen itu identifying public policy problem in community. Jadi, setiap orang itu wajib untuk bisa mengidentifikasi, ini public policy-nya kita ganti ya, masalah-masalah masyarakat. Jadi, mengidentifikasi problem apa saja sih yang terjadi di masyarakat di lingkungan Anda. Nah, problem ini kan pasti ada banyak. Misalkan masalah di lingkungan Anda ada masalah sampah yang tidak dikelola dengan baik. Atau misalkan tingkat pendidikan masyarakat yang kurang baik. Misalkan kalau di kampung-kampung ya, seperti kampung saya misalkan, lulus SD itu tidak melanjutkan pendidikan, mereka selesai sampai SD dan kemudian bekerja, membantu orang tuanya di sawah atau di ladang. Atau misalkan permasalahan yang kecil, jangan terlalu besar, jangan terlalu muluk-muluk gitu ya, ingin memperbaiki negara atau dan lain sebagainya, kita cari saja masalah yang kecil di masyarakat Anda. Misalkan masalahnya adalah sering terjadi banjir di lingkungan Anda. Nah, Anda identifikasi berbagai macam permasalahan yang timbul di masyarakat, di sekeliling Anda, di sekitar Anda. Identifikasi dulu, kumpulkan berbagai macam permasalahan yang timbul di masyarakat Anda. Kalau misalkan di yang sebenarnya kan Anda bisa lihat TV atau baca koran, browsing di internet gitu ya. Nah, Anda sekarang dituntut untuk melihat kondisi real di lapangan di masyarakat sekitar Anda, kira-kira ada problematika apa yang terjadi di masyarakat Anda. Baik. Oke. Kalau di sini kita lihat di step 1 ini, di step pertama ini, Anda bisa berdiskusi dengan each other, dengan orang lain gitu ya, dengan orang-orang lain yang di sekeliling Anda ngobrol sama Pak RT, atau Anda ke warung kopi, ngobrol-ngobrol sama masyarakat, ada wawancara tidak terstruktur di situ, ngobrol-ngobrol gitu ya.
kira-kira apa permasalahan sehingga Anda bisa mengidentifikasi masalah tersebut. Nah, kalau sudah teridentifikasi, maka nanti kita akan masuk ke dalam step 2. Nah, di step 2 ini, mohon maaf, saya cek dulu ya. Apakah suara saya terdengar dengan jelas? Terdengar, Pak. Terdengar, Pak. Terdengar, Pak. Baik. Karena kalau kita pakai Google Meet ya, saya tidak bisa melihat reaksi Anda. Khawatir saya ngomong sendiri, di Andanya tidak terdengar. Nanti tiba-tiba suara saya hilang, langsung bilang aja ya. Di chat atau langsung speak up, ngomong, nggak masalah. Biar saya tahu ada kendala di jaringan. Nah, di step 2 ini harusnya, kemudian masalah-masalah tadi itu diutarakan di depan kelas, kemudian nanti tiap-tiap orang itu akan mengomentari permasalahan yang terjadi gitu ya. Nah, dan akan memilih salah satu permasalahan dari berbagai masalah yang Anda temukan di lapangan. Namun, karena ini adalah tugas individual Anda, jadi yang men-selecting problem for a class to study, yang memilih masalah menjadi masalah kelas atau memilih masalah menjadi masalah yang akan dipecahkan oleh Anda dalam proyek kewarganegaraan ini adalah Anda sendiri. Sehingga nanti setelah selesai, setelah mengidentifikasi permasalahan yang terjadi di lingkungan sekitar Anda pilih satu saja yang menurut Anda paling menarik untuk bisa dipecahkan. Paling menarik, paling misalkan paling mudah untuk dipecahkan, sarananya juga ada, paling bisa dikerjakan. Ini intinya ya yang nomor 4, paling bisa Anda kerjakan untuk proyek kewarganegaraan Anda. Jadi intinya dalam proyek kewarganegaraan ini saya akan meminta Anda untuk bisa berkontribusi positif terhadap masyarakat yang ada di lingkungan Anda. Seperti itu ya. Baik, nah di sini apa saja yang kita kerjakan di step kedua ini? Di sini siswa itu mempresentasikan dan mendiskusikan masalah-masalah yang terjadi yang mereka telah identifikasi dan memilih satu permasalahan sebagai masalah kelas. Nah ini kembali ya, bahwa Project Citizen ini awalnya adalah proyek yang dilakukan satu kelas atau satu kelompok seperti itu. Nah, karena ini menjadi tugas individual, berarti nanti yang bertugas untuk menseleksi ini adalah Anda sendiri. Tapi tetap harus beridentifikasi hasil mencari di lapangan itu tadi yang banyak itu misalkan dari lapangan ada 4 problem. Nah, Anda selecting, Anda pilih satu ya. Pilih salah satu untuk menjadi permasalahan yang akan Anda ambil sebagai proyek kewarganegaraan Anda. Nah, step 3, gathering information on the problem. Jadi, step ketiga ini Anda dituntut untuk mencari lagi informasi tentang masalah yang dihadapi dan bagaimana penyelesaian masalahnya. Jadi berbeda dengan di awal, kalau tadi mengidentifikasi permasalahannya, kalau yang ketiga ini adalah menggali informasi tentang bagaimana pemecahan masalahnya. Karena untuk memecahkan masalah itu kan Anda harus tahu terlebih dahulu bagaimana duduk permasalahannya. Gitu ya. Anda harus mengetahui terlebih dahulu apa faktor penyebab masalah ini muncul. Misalkan tadi, di tempat saya sering sekali tiap musim hujan itu terjadi banjir. Nah, sekarang sudah mulai masuk musim hujan. Nah, ternyata permasalahan pokok dari masalah banjir di daerah saya adalah tersumbatnya saluran-saluran air sehingga tidak bisa menampung debit air ketika hujan terjadi. Oleh karena itu, saya harus mencari informasi ke siapa. Nah, misalkan, ternyata kalau masalah saluran air ini yang berwenangnya adalah pertama ketua RT.
Anda harus mendatangi nanti ketua RT gitu ya. Kemudian, oh ini masalah develop perumahan nih. Oke, kayaknya saya akan mendatangi developer perumahan. Nah, Anda yang dilakukan di step 3 ini adalah interview ya. Ya, kita lihat ya. Nah, di sini apa saja yang dilakukan di step 3 ini adalah mengumpulkan informasi terkait dengan permasalahan dan bagaimana cara untuk menyelesaikannya tersebut. Nah, datanya itu bisa diambil melalui wawancara, melalui sumber-sumber cetak, radio, televisi, perpustakaan, internet, atau misalkan orang yang berpengalaman di bidangnya, seperti misalkan akademisi, profesor, lawyer, kemudian judges, atau komunitas organisasi-organisasi yang ada di sekitar, bahkan misalkan ke gedung DPR atau administrasi office. Nah, ini idealnya kalau kita bicara tentang public policy, tapi kan kita memecahkan masalah yang ada di masyarakat. Jadi nanti Anda tentukan siapa yang kira-kira patut Anda gali informasinya, tentukan orangnya, cari informasi, tanya pendapat mereka bagaimana untuk cara terbaik untuk memecahkan masalah yang dihadapinya. Oke, baik. Kemudian step keempat, developing a class portfolio. Nah, ini kalau dalam project citizens yang sebenarnya, ini Anda akan dituntut untuk membuat portfolio. Portfolio itu adalah semacam tampilan gitu ya, yang ditampilkan untuk mengidentifikasi permasalahan yang Anda ambil. Dari mulai di situ nanti portfolionya itu ada 4 hal yang dikembangkan. Pertama adalah mengembangkan permasalahan, latar belakang masalahnya apa, kemudian di tampilan yang kedua itu menilai atau menentukan alternatif kebijakan untuk permasalahan tersebut, kemudian nanti yang ketiga memilih salah satu dari alternatif kebijakan yang dianggap mungkin dilakukan gitu ya, dan yang keempat mengembangkan action plan. Nah, untuk class portfolio ini kita abaikan saja. Jadi Anda tidak perlu membuat portfolio. Portfolio itu bentuknya seperti ini ya, berupa tayangan seperti ini. Tapi kita tidak perlu membuat ini. Anda nanti produk yang dihasilkannya bukan ini. Akan hasilkan itu nanti saya ganti ini ya menjadi sebuah tayangan video. Oke, jadi goalnya produk yang harus Anda hasilkan adalah berupa video. Videonya tidak terlalu panjang, videonya mungkin sekitar 15 sampai 20 menit, tapi di dalam video tersebut itu ada step-step yang Anda lakukan dari pertama dari mengidentifikasi masalah, kemudian memilih masalah, kemudian Anda mendatangi orang-orang yang kompeten untuk penyelesaian masalah tersebut, mewawancarai, mencari data, sampai pada akhirnya action plan-nya. Action plan itu adalah Anda mengajak berbagai orang, kalau misalkan permasalahan yang Anda ambil itu perlu pemecahan dari berbagai macam orang, atau misalkan tadilah konkretnya nih ya, konkretnya kalau misalkan masalah yang diambil adalah banjir, kemudian Anda sudah dari sekian banyak permasalahan tadi, misalkan pertama ya, permasalahannya adalah apa tadi kita narkoba di sekitaran rumah, kemudian tingkat yang rendah dan banjir, misalkan Anda identifikasi ada 3 permasalahan itu, tapi yang paling mungkin dilakukan adalah permasalahan banjir di sekitar rumah Anda. Nah, kemudian permasalahan banjir ini Anda cari datanya, cari informasi, Anda datangi ketua RT, datangi developer, datangi masyarakat. Nah, dari situ Anda dapat informasi untuk pemecahan masalahnya. Ternyata pemecahan masalahnya adalah kerja bakti untuk melakukan
pembersihan sanitasi atau pembersihan saluran air di sekitar rumah. Nah, action plan-nya, maka kerja bakti itu harus dilakukan. Anda berkoordinasi dengan RT dan lain sebagainya untuk mengajak warga melakukan kerja bakti. Sampai pada akhirnya warga itu yang diinisiasi oleh Anda mau bekerja bakti untuk menyelesaikan permasalahan banjir tadi. Semoga dengan adanya kerja bakti untuk memecahkan, untuk membersihkan sanitasi lingkungan, banjir tidak lagi terjadi di sekitar rumah Anda. Jadi produk akhir dari Project Citizen ini adalah Anda bisa melakukan sesuatu untuk memecahkan masalah yang Anda temukan di sekitaran lingkungan masyarakat sekitar Anda. Seperti itu ya. Nah, dan nanti videonya silakan nanti bikin YouTube ini ya, YouTube kelas. Kemudian nanti di YouTube kelas itu bikin playlist. Saya yakin Anda sudah punya YouTube kelas karena tiap-tiap dosen biasanya menugaskan hal yang serupa. Nah, di YouTube kelas ini Anda bikin playlist, playlistnya adalah Project Citizens, dan nanti video yang Anda edit, gitu ya, video yang Anda buat itu diupload di YouTube, nanti link video Anda akan diupload lewat Spada, sehingga saya nanti cross check-nya di lewat YouTube kelas Anda, seperti itu. Nah, step 5 adalah presenting the portfolio. Nah, presenting the portfolio ini kita skip juga, karena Anda sudah membuat videonya. Jadi Anda bisa menjelaskan langkah-langkah dari awal sampai akhir project yang Anda lakukan, dan kemudian nanti saya akan lihat apa saja yang sudah Anda lakukan. Dan step terakhir adalah refleksi. Nah, ini tidak perlu juga kita lakukan, karena kalau di Project Citizen asli kita harus mendatangkan berbagai ahli untuk menguji sejauh mana solusi yang Anda tawarkan itu bisa dilakukan di masyarakat. Jadi saya tekankan, proyek akhir ini adalah berupa video, tayangan video dari berbagai step yang pernah Anda lakukan dalam pengerjaan Project Citizen ini. Jadi intinya Anda dituntut untuk bisa berpartisipasi aktif menyelesaikan permasalahan yang terjadi di sekitaran rumah Anda, di sekitar masyarakat Anda. Ingat bahwa setiap orang, gitu ya, sebaik-baiknya manusia itu adalah manusia yang bermanfaat bagi orang lain. Jadi saya mengajak Anda untuk bisa bermanfaat bagi orang lainnya dengan cara bisa menyelesaikan permasalahan yang terjadi di sekitar rumah Anda. Oke, baik. Sampai sini dulu melakukan sesi tanya jawab. Karena saya sebetulnya jam 8 ini ada ngajar lagi ya di web meeting yang lain. Nah, ini ngajarnya bersama guru-guru satu Indonesia. Jadi saya akan batasi dulu pertanyaannya. Sekarang misalkan 1-3 pertanyaan. Nanti kita akan lanjutkan diskusi kita. Kalau ada pertanyaan, kita punya grup WA ya. Nanti kita akan lanjutkan di grup WA tanya jawabnya setelah saya mengajar di sesi selanjutnya. Seperti itu. Baik, untuk yang bertanya dipersilahkan 1-2 orang mengenai proyek ini. Saya persilahkan. Adakah yang bertanya? Silakan diakan mikrofonnya. Ya. Siapa? Sebutkan namanya. Bapak izin Halo? bertanya. Halo Ya. Pak. Izin bertanya. Sebelumnya izin perkenalkan diri, nama Rita Septiani. Izin bertanya Pak, untuk rename pada videonya itu apa ya Pak?
Gimana Rita? Bentar, putus-putus nih saya Kan suaranya. nanti kan nanti produknya itu dalam bentuk video. Nah, itu nama untuk di videonya itu apa ya, Pak? Terima kasih. Oke, nama di videonya kita tuliskan nama Project Citizen Rita Septiani, misalkan begitu sajalah nama videonya. Project Citizen Rita Septiani. Nanti kan kalau kelas itu sudah ada karena playlistnya pasti di kelas kan, jadi saya tidak mungkin tertukar antara fisika A atau fisika B. Seperti itu. Oke. Tapi sudah terbayang gambaran apa yang harus kan atau masih bingung? Silakan ditanyakan kalau bingung. Ya, nah, sepertinya ini kalau tidak ada yang bertanya ini semuanya ya. Saya bersyukur Punten, kalau sudah. Ya, ya Yogi gimana Gi? Izin bertanya Pak. Sebelumnya memperkenalkan diri, nama saya Yogi Permana dari kelas B. Bagaimana bisa untuk referensinya itu nggak interview gitu Pak? Tidak melakukan interview itu bisa nggak Pak? Kayak melalui apa referensi-referensi yang lain gitu? Atau gimana Pak? Oke, baik. Yogi, terima kasih. Ya, saya yakin banyak sekali referensi yang bisa Anda gunakan alat untuk pemecahan masalah-masalah yang terjadi di lingkungan Anda. Namun begini, setiap permasalahan di lingkungan itu pasti walaupun problem sama, untuk pemecahan masalahnya atau untuk apa karakteristik masyarakat pasti beda, sehingga interview ini perlu dilakukan. Interview ini harus dilakukan untuk mengetahui karakteristik permasalahan yang terjadi di daerah tersebut. Oleh karena itu, tetap harus sebagai salah satu step dalam pemecahan masalah Project Citizen itu. Jadi tidak perlu banyak orang, 1-2 orang saja yang perlu dalam penyelesaian masalah yang Anda ambil. Siapa saja, misalkan RW, camat, jadi nggak usah. Yang penting mereka punya kapasitas dan kapabilitas untuk menjawab pertanyaan. Jadi nggak usah sampai ke misalkan instansi-instansi terkait yang memerlukan surat yang begitu rigid gitu ya. Nah, karena ini di masyarakat dan interview juga tidak dilakukan secara formal seperti itu, hanya ngobrol-ngobrol saja, saya pikir itu bisa dilakukan. Tetap harus ada interview. Ya, ada lagi? Berarti setiap videonya itu harus ada interview ya Pak? Ya, ada 1-2 orang interview lah untuk menguatkan bahwa pemecahan masalah yang Anda ambil itu berdasarkan pendapat orang. Baik Pak, terima kasih. Ya, sama-sama. Ada lagi? Punten Pak, terkait ketika online seperti ini kan saya juga nggak tahu ya yang online itu. Oke, untuk absensi nanti ya, Anda screenshot saja dulu bahwa Anda mengikuti perkuliahan kita. Nanti absensinya saya sebarkan lewat grup atau lewat Yogi dan koordinator yang satunya. Oke. Baik, mungkin pertanyaannya akan menyusul kemudian setelah Anda berpikir ya mengenai pengerjaan tugas ini. Nanti saya tunggu diskusi Anda di grup WA. Kita akan sama-sama memberikan pemahaman. Kita akan sama-sama memecahkan permasalahan dalam pengerjaan tugas hari ini. Semoga tidak ada kendala dalam pengerjaan tugasnya dan kita bisa melaksanakan tugas akhir UAS ini dengan baik
dan Anda juga bisa memperoleh nilai yang maksimal seperti itu. Terima kasih atas kebersamaan hari ini. Sebelum saya tutup, saya minta Anda untuk menyalakan kamera terlebih dahulu. Saya ingin tahu wajah-wajah Anda. Dan kita akan ada sesi foto bersama terlebih dahulu sebagai bukti bahwa kita melakukan perkuliahan hari ini. Oke, silakan untuk menyalakan videonya. Dan nanti setelah saya selesai men-screenshot Anda, saya akan mohon izin pamit ya, keluar dari grup ini. Dan terima kasih atas kebersamaannya hari ini. Sampai jumpa di minggu yang akan datang. Minggu depan saya akan kembali online bersama Anda. Saya akan coba untuk meninjau sejauh mana pengerjaan tugas Anda sudah diselesaikan. Baik, terima kasih. Saya sudah screenshot walaupun belum semua yang membuka kamera. Masih ada beberapa yang belum terbuka, mungkin malu-malu belum make up-an. Terima kasih, sampai jumpa di minggu yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siang, dan selamat melanjutkan tugas Anda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Izin live, Pak. Izin keluar, Pak. Udah. Gak bisa ini. Live ya. Live. Kalian mau Kok nggak bisa?